Apa? Games? Iya boleh. Games dikit ya biar semangat ya. Boleh banget. Oke deh. Oke teman-teman, siap games gak? Gak ada suaranya. Parah banget. Aduh. Coba ditanya lagi. Gimana teman-teman, siap games? Oke. Oke, kalau begitu ikutin saya. Nah, Dikit aja, bentar aja nih, karena dikit aja. ini biar gak ngantuk aja, oke? Ikutin saya, tangannya muter. Ayo. Lambat. Mau buka portal kayak Dr. Strange. Bukan. Terus. Semakin cepat. Pegang sikut. Ayo sikut yang mana? Sikut yang mana? Nih, sikut dari sini. Ini udah kelihatan kalau nggak fokus. Mau lagi nggak? Udah lagi. Cukup ya. Oh ya udah, karena Mas moderator tiba-tiba udah hadir. Wah udah hadir. Tiba-tiba datang punya ilmu ngilang ya. Iya. Melambaikan tangan. Di dunia lain Mas ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja. Kita serahkan kepada Mas moderator untuk talk show berikutnya, talk show kedua bersama dengan Ustadz Rizal. Masa lupa sih ya? Lupa tadi ini. Oke nih, Kak Baik, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Masih pada semangat kan? Oke, biar untuk kita bisa untuk meningkatkan antusiasme kita mau jargon dulu, boleh? Boleh. Oke, masih ingat kan? Masih ingat? Sense the love, make it powerful. Allahu Akbar. Oke, kita tes dulu. Uswah Islamic Fair tahun 2022. Sense the love, make it powerful. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong. Oke, tadi kan kita udah bareng Kak Shirley nih, talk show, dan luar biasa sekali insight baru, pengalaman baru yang kita dapatkan dari beliau. Dan sekarang saatnya kita masuk kepada sesi yang kedua. Kita akan bersama seorang pemateri yang gak kalah hebatnya juga. Beliau ini adalah seorang Quran reciter, pembaca Quran yang luar biasa juga, suaranya merdu sekali. Cek. Oke, terima kasih. Oke, beliau cek. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Beliau ini adalah seorang Quran reciter, seorang ustadz juga yang cukup ternama. Oke, kita sambut beliau Ustadz Rizal Wahid. Kasih tepuk tangannya dong. Oke teman-teman, masih perjalanan, ditunggu sebentar ya. Sambil menunggu ustadznya datang, aku mau cek-cek dulu nih kehadiran dari teman-teman dari tiap fakultas, biar pada tahu gitu fakultas apa yang paling antusias untuk mengikuti UIF tahun 2022 kali ini. Oke, sebentar. Oke, aku mau cek sound dulu dari fakultas saya dulu. Dari Fakultas Usuluddin, mana suaranya?
Rasuludin, rame banget. Oke, terus dari penyelenggara yang lain dulu, dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terus selanjutnya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Paling depan, paling keras. Oke. Terus dari Fakultas Adab dan Humaniora. Keren. Nah, kalau banyak. Oke. Terus dari Fakultas Psikologi. Oke, yang akhwat-akhwat yang ada di sana. Dari FEB. Ustadz Stadir. Oke, ini dia Ustadz Rizal Wahid. Kasih tepuk tangannya dong. Silakan duduk. Cek. Oke. Oke teman-teman, di samping saya sudah ada Ustadz Rizal. Panggilannya Ustadz Rizal atau Ustadz Wahid? Rizal aja. Oke, Kak aja ya, biar lebih itu. Ya, di samping saya teman-teman sudah ada Kak Rizal, yang mana beliau akan menjadi pemateri yang kedua pada sesi kita pada sore hari ini. Dan untuk sistemnya tadi sama seperti yang pertama ya teman-teman. Jadi untuk sesi yang pertama nanti saya akan berbincang-bincang dulu dengan dengan Kak Rizal. Kemudian nanti yang kedua, di sesi yang kedua teman-teman bisa nih untuk bertanya-tanya ataupun bertegur sapa ataupun memberikan pertanyaan kepada Kak Rizal nanti. Begitu teman-teman, bisa dimengerti ya? Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu nih kepada Kak Rizal. Kak Rizal, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Tadi pas perjalanan ke sini hujan nggak? Ya betul, hujan alhamdulillah. Tapi aman ya Kak? Aman. Oke, Kak Rizal begini. Jadi berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yang mana tadi kan di tema yang pertama tadi kita sudah berbicara bareng nih dengan Kak Shirley, fokus membahas tentang pemuda dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita di Kak Rizal ini di sesi yang kedua kita akan lebih mendalami nih Kak perihal terkait tentang pemuda dan juga permasalahan-permasalahannya, tentang bagaimana sih cara kita bukan hanya menjadi pemuda yang biasa-biasa aja, namun bisa menjadi pemuda yang extraordinary atau yang di luar kebiasaan, yang mana menjadi seorang pemuda yang berperan, bukan hanya baperan seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Kak Rizal ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak Rizal, sebagai pemuda tentu kita pastilah punya rasa suka ataupun ketertarikan terhadap lawan jenis, asik. Ya, baik ikhwan ataupun akhwat, rasa suka ataupun rasa cinta terhadap lawan jenisnya itu adalah sesuatu yang wajar, fitrah. Yang gak wajar itu malah sama jenis, itu yang gak wajar ya. Nah, lalu bagaimana sih Kak seni untuk menjaga diri dan hati saat kita sedang dilanda rasa cinta itu? Silakan Kak Rizal. Baik, saya sapa teman-teman dulu ya. Ya boleh, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara rasa suka, kalau kita berbicara rasa cinta, maka satu hal dulu yang harus kita pahami di awal, bahwa cinta atau perasaan suka sebenarnya ini adalah sesuatu yang suci. Cinta itu adalah perasaan yang suci. Namun yang bisa membuat cinta itu jadi gak suci lagi adalah bagaimana cara kita mengekspresikan cinta. Jatuh cinta itu boleh, jatuh cinta, memiliki rasa suka itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana cara kita mengekspresikannya, itulah nanti yang membuat dia jadi wajar atau tidak wajar. Contoh, seorang pria suka sama wanita, ini wajar. Tapi langkah berikutnya inilah yang membuat apakah sukanya dia masih wajar atau jadi gak wajar. Kalau langkah berikutnya adalah dia langsung ingat perasaan suka itu pertama hanya bisa disalurkan lewat cara yang halal, yaitu pernikahan. Yang kedua, kalau saya belum siap berarti saya harus bersiap dulu.
Yang ketiga, kalau saya masih harus bersiap, saya nggak boleh menyatakan dulu, berarti ini perasaan sukanya masih wajar. Tetapi kalau perasaan suka itu muncul lantas diungkapkan di waktu yang tidak tepat, di waktu yang tidak seharusnya, maksudnya adalah di saat dia belum siap untuk menikah, untuk menyalurkan lewat jalan yang halal, maka cintanya akan menjadi tidak baik lagi, tidak suci lagi. Maka perasaannya nggak salah, tapi cara mengekspresikan rasanya itu yang bisa bikin salah atau benar. Nah, makanya pertama yang harus kita pahami adalah saat kita memiliki perasaan cinta atau perasaan suka, ingat baik-baik pesan Rasulullah, tidak ada obat dari dua orang yang mencintai kecuali pernikahan. Itu yang pertama, itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita memiliki perasaan suka atau cinta, nggak ada obatnya selain menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak siap nikah, maka jangan dulu berbicara cinta. Cintanya bisa disimpan dulu buat nanti-nanti. Aduh, nggak bisa apa? Kita masih banyak hal yang bisa kita pikirkan. Ada orang tua kita, ada pekerjaan kita, ada kuliah kita, ada bisnisnya kita, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara muslim kita di luar sana yang harus kita pikirin juga gitu. Karena kalau kita menghabiskan energi sama perasaan saja, itulah yang membuat kenapa pada akhirnya orang mohon maaf di 5 tahun pertama pernikahan mereka bercerai. Banyak dari yang bukan siapa-siapa sampai yang siapa-siapa pun banyak yang belum 5 tahun sudah bercerai. Betul nggak? Faktor pertama perceraian 72% menurut data adalah pertikaian yang tidak pernah berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa baru 5 tahun menikah sudah bercerai dan lain sebagainya? Karena memaksakan diri, bukan memantaskan diri. Seharusnya mereka menghabiskan pikiran untuk menjalani kehidupan pernikahan, tapi yang mereka pikirkan adalah gimana caranya nikah aja. Bedakan antara menikah dan kehidupan pernikahan, bedakan. Banyak orang menganggap nikah selesai, padahal beda. Nikah itu cuman saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian pula, itu namanya nikah. Tapi setelah nikah ada tantangan baru namanya kehidupan pernikahan. Banyak orang yang siap nikah tapi tidak siap menjalani kehidupan pernikahan. Akhirnya apa? Dia memaksakan bukan memantaskan. Ciri-ciri orang memaksakan adalah pertama, belum punya kesiapan ilmu, belum punya kesiapan iman, belum punya kesiapan mental, finansial yang baik. Dia sudah maksa-maksain, minta izin ke orang tuanya, kalau nggak diizinin ngampuk dan lain sebagainya. Lihat tuh teman-teman abang udah pada nikah, iya itu teman ente. Mungkin teman ente siap, tapi ente belum tentu. Karena setiap orang punya timeline yang berbeda-beda. Kalau si A sudah nikah, belum tentu kita juga harus siap nikah, belum tentu. Maka cara mengekspresikan cintanya harus benar, yaitu menikah. Kalau tidak siap menikah, udah antar dulu menyiapkan diri. Itu pola pikirnya. Kalau pola pikirnya benar, mindsetnya benar, insya Allah cintanya akan benar. Karena simpel kan? Kalau kita punya perasaan sama seseorang, ya udah ungkapin aja untuk nikah. Kalau kita siap. Kalau nggak siap, ya udah disimpan. Alihkan fokus kita untuk menyiapkan diri. Ya finansialnya, ya ilmunya, ya mentalnya, ya imannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Maka itu, kalau pemuda sudah jatuh cinta, ingat solusinya menikah. Kalau nggak bisa menikah, ya udah ntar dulu, siapkan diri dengan baik. Jangan sampai maksain diri, akhirnya cintanya tersalurkan, dia bisa nikah. Iya kalau bisa nikah. Ada bahkan yang menyalurkan cintanya di luar pernikahan. Betul nggak? Ketika banyak orang curhat, kemarin kasus terbaru deh, yang selingkuh siapa, yang dianggap sama aja siapa. Kita lihat kasus terbaru kemarin, artis selingkuh, betul? Selebgram selingkuh, YouTuber selingkuh. Anggap aja lah namanya Reza ya. Anggap aja namanya Reza gitu. Ada yang selingkuh Reza, yang dibilang sama aja kita semua gitu. Ah Reza selingkuh, semua cowok sama aja. Loh, kok begini? Kok semua cowok sama aja? Enggak sama. Kalau Anda menganggap semua cowok sama aja, itu karena Anda menyalurkan cintanya lewat jalan yang tidak benar. Setiap kali mohon maaf Anda memilih jalan cinta yang tidak halal, contohnya pacaran misalnya, kita pacaran nih, terus tiba-tiba disakitin. Kalau Anda disakitin, diselingkuhin, ditinggalin saat Anda pacaran, yang harus disalahkan bukan orang lain tapi Anda sendiri. Kalau kata saya nih kepada murid-murid saya, ketika pertama kali Anda memilih untuk mencintai dengan cara yang tidak halal, itulah pertama kali Anda menyakiti diri Anda sendiri. Ketika pertama kali kita memilih, oke, saya pacaran sama dia, maka itulah detik pertama kita sedang menyakiti diri sendiri. Tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu, mungkin ditinggalin, mungkin diduain, mungkin disakiti dan lain sebagainya. Karena yang tidak halal tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Tidak akan. Paling tidak pernah membawa keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan.
Artinya apa? Kalau dia terus pada ikatan tidak halal, ibadahnya akan berkurang kualitasnya. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dan ingat, iblis tidak pernah menyuruh orang meninggalkan ibadah. Hati-hati. Iblis itu nggak pernah nyuruh orang jangan sholat, jangan puasa, tidak. Tapi iblis itu godaannya adalah menyuruh orang mengabaikan pelan-pelan kebaikan itu sendiri. Udah nggak apa-apa, ntar aja. Udah nggak apa-apa, cobain dikit aja. Udah nggak apa-apa, nyicip aja. Itu iblis. Nggak pernah dia nyuruh langsung ayo zina, tidak. Iblis nggak pernah nyuruh jangan sholat, tidak. Iblis bilang apa? Ntar aja sholatnya, ketunda. Jadinya lalai. Masuk kepada firman Allah, fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Itu iblis, kerjanya iblis tuh. Kenapa Allah bilang bukan wala zina, jangan zina, tapi kalau Allah bilangnya wala taqrabuz zina, bahkan dikit aja nggak boleh. Kenapa? Karena begitulah cara iblis. Nggak nyuruh ayo zina berdua, enggak. Tadi kata iblis apa? Kenalan dulu aja, sampailah dia, balas ke story-nya, like lah komennya, balas reply lah komennya, DM dia, gitu kan, ajak dia ketemu, ajak nonton bareng, ajak staycation dan lain sebagainya. Lama-lama terjadilah percikan itu sendiri. Itu caranya iblis, soft, tapi kita nggak pernah menyadari itu. Makanya cara membentengi diri kita saat mulai punya rasa suka adalah yang pertama, saya harus nikah. Kalau nggak siap nikah, ya udah, saya harus memperkuat diri, mempersiapkan diri untuk sampai ke pernikahan nanti. Sekarang saya fokus yang lain, fokus mempersiapkan diri dengan baik seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, kayaknya udah ada yang tersinggung di sini. Alhamdulillah. Kalau tersinggung berarti sadar. Kalau kita ngerasa ngelakuin kesalahan terus nggak tersinggung, itu yang bahaya. Seperti itu. Oke, terus begini Kak, saya anggap di sini teman-teman yang ada di ruangan ini itu semuanya bersih lah ya, nggak ada yang kena virus VMG atau virus merah jambu atau virus cinta-cintaan gitu. Namun begini Kak masalahnya, ketika biasanya orang itu dia menikah, ingin menikah, namun masih belum mampu secara ekonomi ataupun mungkin belum mendapatkan restu dari keluarga dan lain sebagainya. Intinya banyak masalah yang membuat dia itu tidak dapat untuk menikah. Nah akhirnya si orang ini tadi pilihannya dua, dia itu ya kalau nggak pacaran ya cinta dalam diam. Nah yang ingin saya tanyakan di sini itu adalah fenomena cinta dalam diam ini bagaimana sih Kak? Lalu apakah cinta dalam diam di Islam itu dibenarkan ataukah bagaimana? Silakan Kak Sisa. Seperti yang saya katakan tadi, namanya menyukai seseorang itu boleh, tetapi tindakan kita setelahnya itu yang menentukan boleh atau tidaknya. Saat kita menyukai seseorang, udah pasrahkan aja, lepaskan kepada Allah. Kenapa ditinggal nikah itu sakit? Tahu nggak? Ada yang pernah tinggal nikah? Belum pernah? Cobain. Kenapa ditinggal nikah itu sakit? Karena kita merasa memiliki, betul nggak? Kalau Anda kehilangan handphone Anda sendiri, sakit nggak? Sakit. Kalau handphone teman yang hilang, sakit nggak? Enggak. Kenapa? Bukan punya kita. Bukan punya kita, kita merasa memiliki. Karena dari awal kita merasa memiliki, pokoknya saya suka sama dia, saya harus berjodoh sama dia. Jadi dia tiba-tiba dia sama yang lain, sakit. Siapa sumbernya? Ya kita sendiri. Kenapa? Menyimpan cinta tidak pada waktunya, suka boleh, tapi kalau memang belum waktunya ya udah pelan-pelan dia dihilangin. Kita sama Allah, ya Allah kalau dia orangnya mudahkan, kalau bukan dia orangnya, saatnya dia juga orang lain, ya Allah jadikan saya orang lain itu ya Allah. Itu agak maksa ya. Itu agak maksa. Tidak seperti itu. Karena gini teman-teman, kita itu sering kali mengambil ranahnya Allah. Jodoh itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ranah kita itu apa? Mempersiapkan diri, itu ranahnya kita. Jangan pernah mengutak-ngatik apa yang tidak bisa kita kontrol. Apa itu takdir Allah? Tapi kontrollah sesuatu yang bisa kita lakukan. Contoh hati kita, doa-doa kita, ikhtiar kita bisa ngapain? Mempersiapkan diri. Sama siapa nikahnya? Bukan kontrolnya kita, tapi kontrolnya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menyimpan cinta sama orang yang sama bertahun-tahun, Anda deketin dia, Anda doain dia. Kalau kata Allah bukan dia jodohnya, bukan. Sebaliknya, Anda nggak pernah kenal sama orang, nggak pernah berharap sama dia, Anda lepas begitu saja, Anda biarkan dia pergi, dekat sama siapa segala macam, dia jodohnya, balik lagi dia. Itu sudah pasti. Maka jangan capek-capek ngerjain, mikirin sesuatu yang di luar kontrol kita. Menurut saya itu orang nggak cerdas. Kalau kita yang mikirin orang tuh, saya harus nikah sama dia, itu orang nggak cerdas. Kenapa? Kita mikirin sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita mikirin, kalau nggak salah kita sampai sakit kita sendiri. Mending gak usah dipikirin. Kalau dia jodoh kita pasti balik. Kalau bukan dipaksain seperti apa, nggak bakal balik. Maka
udah fokusnya adalah diri sendiri. Kalau masih bujang, fokusnya diri sendiri. Perbaiki kualitas hidup kita, naikin kapasitas kita, naikin value hidup kita. Itu biar apa? Saat kita menikah, pasangan kita bersyukur karena dapat pasangan seperti kita. Value-nya bagus. Jangan sampai kita bersyukur dapat dia, dia bersabar dapat kita. Kenapa? Karena value-nya nggak seimbang, kan? Kenapa nggak seimbang? Karena pas bujang sibuk mikirin cinta terus. Ini pengalaman saya teman-teman. Sebaiknya sebelum menikah itu kita fokus kembangkan diri aja, perbagus diri. Kenapa? Kalau diri kita punya value, punya nilai yang baik, punya kapasitas, itu datang sendiri. Ada aja orang yang mau seperti itu. Ada aja orang yang mau. Tapi kalau kita fokus sama siapa, habis waktu kita. Akhirnya apa? Nggak produktif. Yang kuliah berantakan, yang kerjaan berantakan, yang bisnis berantakan, semua berantakan. Karena mikirin itu aja. Mikirin sesuatu yang belum tentu jadi milik dia. Kan itu. Kita mikirin orang yang sama, yang belum tentu jadi milik kita. Maka cinta dalam diam sebaiknya jangan sampai dilakukan. Suka di awal boleh, tapi jangan dipendam-pendam terus. Udah suka, udah serahkan ke Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, udah mudahkan ya Allah. Pertemukan di waktu yang tepat. Kalau bukan ya Allah, saya minta ganti yang terbaik menurut engkau. Jadi kayak gitu. Jadi kita jangan sampai pusing sama orang yang belum tentu jadi jodoh kita. Yang pertama. Yang kedua, tadi kan disampaikan ada orang-orang yang belum mampu nikah, belum siap nikah, lalu dia memilih untuk cinta dengan cara yang tidak halal. Menurut saya, mohon maaf, ini kurang gentleman. Orang kalau merasa belum mampu, belajar untuk mampu dong. Harusnya kan gitu. Orang yang punya mimpi tinggi, punya mimpi besar, punya kapasitas, saat dia merasa nggak mampu, dia bukan ngambil jalan pintas, tapi dia memampukan diri. Kalau kita merasa belum mampu nikah, kita scanning nih. Saya belum mampunya di mana? Oh, finansial, cari finansial. Jangan beralasan. Kita belum mampunya ilmu, cari ilmunya. Banyak sekarang belajar nikah di mana-mana, kelas apa segala macam. Belum mampu ibadahnya, perbaiki ibadah dari sekarang. Belum mampu mentalnya, perbaiki mental dari sekarang. Itu caranya orang yang keren. Jadi jangan sampai kita merasa punya pola pikir, oke, saya belum mampu nikah, saya pacaran aja sama orang. Jangan pintas namanya. Ini nggak gentleman. Tapi kalau kita gentleman, saya belum mampu, saya siapkan diri untuk mampu. Kalau suka sama seseorang, seharusnya kita perjuangkan, betul nggak? Kan kita perjuangkan, kita usahakan, kita coba. Belum nikah aja udah nggak mau berjuang, apalagi sudah nikah. Banyak orang bilang, aduh capek kuliah, nikah aja. Cobain nikah, lebih capek dari kuliah. Cobain aja, iya kan? Belum nikah aja, kita udah bilang capek, nggak mau berjuang untuk orang yang kita sukai. Harusnya kita berjuang dong, belum mampukan diri. Karena nanti setelah menikah akan banyak kebutuhan dia yang harus kita penuhi. Laki-laki contohnya harus memenuhi nafkahnya, kebutuhan batinnya, kebutuhan skincare-nya, make up-nya, pakai datanya, me time-nya, nyalonnya, itu kan harus kita pikirin semua. Betul nggak? Kalau kita belum nikah aja udah nyerah, gimana pas sudah nikah? Maka mindsetnya jangan seperti itu. Jangan pernah berpikir saya belum mampu, udah saya pacaran aja. Tidak. Mindsetnya karena saya belum mampu, saya mampukan diri dari sekarang. Biar pas saya sudah nikah sama dia nggak pernah kesal sama saya seperti itu. Itu mindsetnya seperti itu. Oke, intinya sekarang kita fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri ya. Seperti apa? Bagaimana cara kita agar pantas dengan orang yang kita impikan, dan walaupun nanti dengan bukan orang yang kita impikan, dengan orang lain misalnya, itu adalah ketetapan Allah yang harus kita terima. Begitu kurang lebih ya Ustaz kira-kira. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Saya anggap di sini teman-teman masih belum pada mampu lah ya, masih belum mampu. Walaupun sudah ada yang mampu ya, tapi anggap aja belum mampu semuanya gitu. Nah, ketika kita saatnya sekarang kan masih belum mampu nih Ustaz untuk menikah, apa aja sih persiapan harus kita siapin? Kiat-kiat apa aja, bagaimana cara kita pantas ketika saat pernikahan itu datang? Silakan Ustaz. Baik, kesiapan pertama seseorang untuk menikah adalah ibadahnya dulu. Kenapa ibadahnya dulu? Pernikahan itu adalah ibadah yang kata Rasulullah menyempurnakan setengah agama. Gak apa-apa. Jadi menikah itu, kata Rasulullah, menikah itu menyempurnakan setengah agama, maka bertakwa dengan setengah yang lainnya. Bayangkan, setengah agama kita disempurnakan oleh ibadah namanya nikah. Bahkan akad yang paling berat, akad yang paling kuat, akad yang paling besar tanggung jawabnya dengan Allah adalah akad nikah. Makanya disebut apa? Mitsaqun ghalidh. Karena berat sekali, perjanjian yang suci. Bayangkan kalau ibadah yang berat ini, ibadah yang besar ini nggak kita
kita barengin dengan ibadah yang kuat. Kenapa banyak orang bercerai dan lain sebagainya? Faktornya tadi apa? Marah-marah yang pertama 70%. 15%-nya faktor ekonomi, yang lain faktor lain-lain, ada orang yang selingkuh dan lain sebagainya. Ada orang selingkuh dan tanya, kenapa kamu selingkuh? Karena istri saya gak bisa ngasih pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Bukan salah istrinya, salah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau ibadahnya benar, mau gimana pun pasangannya, gak mungkin pilih selingkuh, gak mungkin, mustahil. Karena ada jalan lain, paling mentok banget, ada cara yang halal, namanya perceraian itu paling mentok. Udah mentok banget bisa bercerai, tidak selingkuh. Orang selingkuh bilang pasangan saya sudah nggak memuaskan lagi, nggak bisa kasih pelayanan, nggak ramah dan lain sebagainya. Kalau lu takut sama Allah, lu nggak mungkin selingkuh. Karena dengan cara lu selingkuh, lu mengkhianati pasangan dan mengkhianati Allah. Karena saat kita bilang saya terima nikahnya dan dibilang sah oleh saksi, maka Allah lah yang menjadi saksi utamanya. Tahu nggak? Setiap ada akad nikah itu bergetar arsy-Nya Allah. Saking beratnya perjanjian pernikahan itu sendiri. Ketika seorang laki-laki, kenapa istri itu sebegitu beratnya tanggung jawabnya untuk taat sama suami? Kata Rasulullah, kalau boleh sujud kepada makhluk, istri itu disuruh sujud kepada siapa? Kepada suami. Kenapa? Karena suami ketika bilang saya terima nikahnya, itu pertanggung jawabannya berat. Artinya apa? Saya siap menanggung surga dan neraka istri saya. Itu pertanggung jawabannya berat banget. Kalau ini nggak dibarengkan dengan ibadah yang kuat, goyang rumah tangganya. Saya ibaratkan, kita nggak ada papan tulis ya. Saya ibaratkan ini anggap aja segitiga ya, bahwa ini kakinya, ini ujungnya. Di setiap sisi, ini kita dan pasangan, ini suami, ini istri, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di puncaknya. Semakin mereka jauh dari Allah, maka jarak suami dan istri semakin menjauh. Tapi kalau dua-duanya naik ke atas, dekat ke Allah, yang ini dekat ke Allah, ke atas, akhirnya apa? Jadi dekat jaraknya. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku surgamu. Kenapa? Karena hati yang ada di rumah itu terpaut semuanya. Ada loh orang yang dia punya istri di rumah, satu kamar sama istrinya, satu kamar sama suaminya, bareng terus, tapi hatinya nggak tertaut, nggak tenang. Kenapa? Mungkin jauh dari Allah semuanya. Akhirnya hatinya nggak connect. Dekat-dekat nanti main HP masing-masing, nggak ada ngobrol, nggak ada quality time, nggak ada ibaratnya physical touch dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada namanya love, word affirmation-nya dan lain-lain, kata-kata love language dan lain sebagainya kurang disalurkan. Kenapa? Karena hati mereka tidak terpaut dengan baik. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kunci pertama adalah ibadah yang benar itu. Kalau Anda mendapatkan pasangan yang ibadahnya benar, itu sedikit banyak Anda mendapatkan pasangan yang insya Allah aman. Kalau orang ibadahnya benar, dia minimal tidak akan menzalimi pasangannya, itu paling minimal. Kalau dia suka sama pasangannya, dia akan bersyukur. Dia nggak suka, dia akan bersabar. Dia akan zalim dia sama pasangannya, nggak akan selingkuh, nggak akan main tangan, nggak akan mencaci maki dan lain sebagainya. Kalau orang ibadahnya benar, tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadahnya benar. Kalau orang ibadah kepada Allah saja ogah, apalagi dia melayani pasangannya. Maka ibadah yang pertama. Yang kedua, ilmu itu penting, pakai banget. Saya 7 tahun menikah sama istri, tidak ada yang pernah saya sesali satupun kecuali saya kurang ilmu. Itu doang. Saya merasa kurang ilmu. Kenapa? Nikah tanpa ilmu itu kayak teman-teman pergi ke lautan luas tanpa petunjuk. Hanya naik perahu kecil gitu, nggak tahu apa yang ada di depan. Tapi dengan ilmu teman-teman punya navigasi. Oh, tahu di depan ada gunung es, tahu di depan ada pulau, ada apa dan lain sebagainya, ada kapal lain dan lain sebagainya. Maka ilmu itu penting. Ilmu apa? Banyak, komunikasi pasangan, hak dan kewajiban pasangan, bahasa cinta pasangan, serba-serbi konflik di rumah tangga, banyak sekali. Fikih talak ini penting. Fikih talak penting teman-teman. Gak ada yang pengen cerai, tapi belajar masalah perceraian itu penting. Kenapa? Karena banyak laki-laki minim ilmu yang sembarangan menceraikan istrinya. Teman-teman tahu, kalau laki-laki bilang secara jelas saya ceraikan kamu, serius atau bercanda, bahkan dalam keadaan marah sekalipun sah perceraiannya. Hati-hati. Lagi marah sama istri nih, berantem hebat, dia bilang saya ceraikan kamu. Ini namanya dalam fikih istilahnya namanya kalimat yang sorry, kalimat yang jelas, maka jatuh talaknya satu. Bayangkan kalau dia bicara seperti itu sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda, jadi talak 3. Maka Anda nggak bisa bersatu lagi. Kalau talak 3 namanya apa? Bain kubro. Si A sama si B talak 3 harus pisah dulu. Si ceweknya harus nikah dulu sama orang lain, harus digauli dulu, bercerai sama yang lain baru bisa balik lagi.
Itu pun tidak boleh direncanakan. Tidak boleh dibilang kamu nikah dulu sama yang lain, bergaul sehari ceraikan suami kamu, itu nggak boleh. Harus pulang baru bisa balik. Kalau talak 3, kalau talak 1, talak 2 namanya adalah talak roj'i. Masih boleh rujuk. Nah tapi sayangnya banyak laki-laki ini berantem dikit saya ceraikan kamu, berantem dikit saya ceraikan kamu, bahaya banget. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Maka penting belajar fikih talak. Pun yang perempuan hati-hati, tidak boleh sembarangan meminta cerai. Namanya apa dalam syariat? Khulu, meminta cerai itu nggak boleh sembarangan. Karena apa? Ada dendanya juga. Ada dendanya. Ini kayak kita bahas sekarang lah fikih talak. Tapi intinya pelajari saja fikih talak, bahasa cinta suami istri, hak dan kewajiban, komunikasi suami istri. Pelajari itu semua, pelan-pelan aja. Kalau semuanya sekaligus, biar apa? Biar kita nggak buta sama pernikahan. Yang ketiga, persiapan mental. Artinya apa? Siap dengerin, siap bersabar. Ingat, Anda menikahi manusia, bukan malaikat yang bidadari. Pasti punya kekurangan. Setiap kali Anda melihat kekurangan pasangan, coba sadar Anda pun punya kekurangan. Jangan-jangan selama ini kita ngerasa sabar sama pasangan, ternyata pasangan kita jauh lebih sabar terhadap kita. Kita nggak pernah tahu. Maka hati-hati, latih mental untuk bersabar, untuk dengerin. Apalagi laki-laki harus siap-siap menghadapi perempuan yang misterius gitu ya. Karena perempuan itu makhluk unik gitu. Kadang-kadang nangis gak jelas, kadang-kadang ditanya apa, gak ngomong apa-apa. Tapi kan setelah kita lupa, ditagih lagi dan lain sebagainya. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Butuh kesabaran ekstra. Kita harus tahu pola. Ternyata istri kita tuh yang seperti apa. Oh, polanya seperti ini. Pelajari. Oke, saya harus seperti ini dan lain sebagainya. Itu istri. Itu apa namanya, mental. Yang terakhir itu finansial. Finansial itu wajib disiapkan terutama oleh laki-laki. Terkait finansial, teman-teman tidak harus mapan. Saya katakan tidak harus mapan, tetapi harus matang. Ingat bedanya. Kalau mapan jumlahnya banyak. Kalau matang, apa itu matang? Pertama, matang rencananya seperti apa? Dia tahu plan dia seperti apa. Tenang, saya sekarang belum punya uang terlalu banyak, tapi saya punya plan. Plan saya berbisnis ini, bekerja ini dan lain sebagainya. Matang rencananya. Yang kedua, tanggung jawabnya matang. Ada orang punya banyak duit tapi nggak tanggung jawab sama pasangannya. Pasangannya terbengkalai juga. Ada. Tapi ada orang yang duitnya nggak seberapa, tapi dia tanggung jawab sama pasangannya. Akhirnya apa? Pasangannya bahagia. Kenapa? Dia happy karena pasangannya bertanggung jawab. Tidak harus berpenghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan seperti itu setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tepuk tangannya dong sekali lagi. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita masuk ke sesi yang kedua ya, yakni sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Kira-kira 2 orang cukup ya waktunya? Cukup gak? Cukup ya? Oke, kita buka 2 orang untuk penanya. Karena tadi yang akhwat sudah duluan, sekarang kami prioritaskan yang ikhwan dulu nih, biar kasih kesempatan. Oke, yang pertama silakan yang ikhwan yang ingin bertanya. Ya, silakan Kak. Langsung ke pertanyaan aja ya. Ya, boleh sekarang. Ya, bismillah Ustaz. Saya ingin bertanya terkait konsep cinta itu sendiri, namun bukan ke pernikahan. Karena kalau pernikahan itu sejatinya itu terlalu sebentar. Tapi saya mau ke lebih hakikatnya, cinta yang lebih tinggi lagi. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada para alim ulama. Nah, bagaimana Ustaz pembuktian cinta kita? Kan ada jenis-jenis pembuktian nih. Misal ketika alim ulama, Rasul, Allah diledek, dilecehkan dan lain sebagainya, pokoknya diturunkan marwahnya. Bagaimana sih tipe-tipe pembuktian kita? Kan ada tingkatannya ya cinta itu. Jadi masing-masing tingkatan cinta tiap orang kepada Allah, Rasul dan alim ulama itu sebenarnya bagaimana tingkatannya dan pembuktiannya seperti apa di masing-masing tingkatan itu? Syukran, jazakumullah khair. Oke, lumayan berat nih pertanyaannya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Nanti setelah itu mungkin yang kuat kita kasih kesempatan untuk bertanya juga. Silakan Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita pisahkan dulu, kita bahas Allah dan Rasulullah dulu. Cinta kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak tidak boleh ada tapinya. Tidak boleh ada tapinya. Makanya dalam istilah dakwah itu ada yang namanya istilah al-wala wal bara. Walanya kita itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Apa itu al-wala? Kesetiaan kita. Loyalitas kita itu kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Dengan cara pembuktiannya, ibadah kepada Allah yang baik, ikutin hadis-hadis Rasulullah SAW,
berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW, berselawat kepada Rasulullah SAW, itu bukti cinta kita. Bukti cinta kepada Allah seperti apa? Beribadah, bertakwa, tinggalin hal apapun yang Allah larang dan lain sebagainya. Itu bukti cinta kepada Allah. Kalau kepada ulama, loyalitasnya ada, tapi ada tapinya. Ketika ulama itu lurus, kita ikuti. Tapi ketika ulama itu bengkok, ulama yang bengkok, ulama yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala ada. Maka jangan diikuti. Bagaimana bukti cinta kita ketika dilecehkan dan lain sebagainya? Kita perlu membela. Kita perlu membela tapi dengan cara yang benar. Membelanya apa? Menyampaikan aspirasi dengan baik. Bantah ejekan-ejekan di luar sana dengan pembantahan yang baik. Tahu nggak? Dalam Al-Quran itu sampai Allah melarang kita mengejek sesembahan orang lain. Kata Allah apa? Janganlah kalian mencela sesembahan orang lain karena nanti mereka akan mencela Allah lebih parah lagi. Artinya apa? Ketika kita membela Allah saja bilang ketika membela Allah jangan mencela yang lain. Kita bela sampaikan fakta-faktanya. Allah, Rasulullah, ulama yang kita bela adalah orang yang baik, orang yang lurus, orang yang seperti ini tanpa mencela yang lain. Karena kalau sana mencela, kita mencela, bedanya apa? Betul nggak? Yang sana mencela kita mencela yang sana, apa bedanya? Jangan sampai samain kualitas kita sama orang yang sana. Maka kita membela dengan elegan. Dengan cara apa? Tampilkan yang baik-baik dari apa yang kita bela. Begini loh ulama yang kita bela, begini loh Rasulullah SAW pernyataan, disampaikan fakta-faktanya seperti apa. Jangan barbar, jangan sampaikan hoax, jangan pakai caci maki, jangan pakai hina. Supaya apa? Supaya mereka tidak menghina dengan hinaan yang lebih parah lagi. Ini ada dalilnya dari Al-Quran. Kata Allah jangan jadi sembahan yang lain, karena kalau kita hina kata Allah, mereka akan mencela dengan lebih parah lagi. Seperti itu ya, harus elegan. Dengan cara apa tadi? Sampaikan kebaikan-kebaikannya tanpa harus menghina yang sana. Kita nggak perlu menghina lah. Jangan sampai sama kita sama orang lain. Yang hina kita hina, akhirnya sampai yang benar ya nggak tahu. Akhirnya seperti itu. Sampaikan dengan cara yang baik dan tunjukkan akhlak yang baik. Kadang-kadang tidak semua celaan harus kita balas. Ada celaan tertentu yang harus kita klarifikasi. Ada celaan-celaan dari orang-orang yang nggak berpengaruh, ya udah diamin aja. Orang-orang nggak punya pengaruh, tapi orang yang mencela adalah orang-orang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Dia punya masa, dia punya apa? Kita harus bantah celaan ini dengan apa? Dengan fakta yang baik, fakta yang benar dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama bil hikmah. Apa hikmah itu? Bijaksana. Dengan cara apa? Contoh keteladanan yang baik. Bayangkan Rasulullah itu banyak memasukkan musuh-musuh Islam itu ke dalam Islam tidak dengan kata-kata, tapi dengan apa? Perilaku. Contohin aja perilaku yang baik seperti apa. Orang yang terpesona, oh seperti itu yang Islam mengajarkan. Baik ternyata dia, orang tertarik dengan Islam. Banyak yang seperti itu. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu apa? Mencakup 3 hal. Yang pertama, isinya harus baik. Selain isinya baik, yang kedua cara menyampaikannya baik. Bedakan, yang pertama bilang seperti ini, bro, sholat yuk, kalau nggak sholat masuk neraka ntar lu, itu yang pertama. Yang kedua bilang, bro, sholat yuk, biar masuk surga bareng-bareng. Enakan yang mana kira-kira? Yang kedua. Enakan yang kedua, sama-sama ngajak sholat, tapi yang kedua bahasanya lebih baik, cara menyampaikannya lebih baik. Yang ketiga itu memenuhi unsur apa? Waktu menyampaikannya itu harus di waktu yang baik. Contohnya, tidak semua kekeliruan harus langsung disalahkan saat itu juga. Ada orang salah langsung dibilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak langsung saat itu juga. Cari momen yang tepat, cari waktu yang tepat. Kita nih menjadi relawan banjir gitu kan, datang ke tempat banjir. Baru pertama datang bilang apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, banjirnya adalah akibat bapak-bapak sering bermaksiat misalnya. Langsung diusir kita teman-teman. Langsung diusir. Maka ngapain kita? Cek dulu kebutuhannya apa? Oh dia butuh selimut, dia butuh tenda, dia butuh makanan. Isi dulu kebutuhan dia. Udah kenyang, udah hangat, udah nyaman tempatnya, baru dinasehati dengan baik. Itu caranya. Itu namanya mau'izah hasanah. Kita wajib membela agama Allah, kita wajib membela Allah, membela Rasulullah, membela alim ulama, apalagi kalau dilecehkan, tetapi dengan cara yang sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kak Rizal. Oke, satu lagi pertanyaan dari akhwat, mungkin siapa yang ingin bertanya silakan untuk angkat tangan. Yang akhwat? Oh itu yang belakang, Silakan panitia minta tolong diserahkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
timbulnya karena adanya interaksi. Interaksi itu kan seringnya kayak kita berbaur tuh teman gitu. Karena apa ya? Emang rasa itu keseringan datangnya dari temenan dulu gitu. Cara menghindari atau nggak menghindari ya, menangani. Misal kalau kita udah berteman terus ada rasa itu gimana, apa kita harus menghindari interaksi atau bagaimana gitu, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus Ustaz pertanyaannya ini. Bagaimana cara kita untuk menanggapi rasa yang timbul karena seringnya interaksi dengan lawan jenis? Silakan Ustaz Rizal. Saat kita telah mengetahui kelemahan kita, seharusnya kita beruntung ya. Kenapa? Udah tahu kelemahannya komunikasi yang terlalu intens, maka dibatasi komunikasinya. Sebenarnya Islam tidak melarang komunikasi antara laki-laki dan perempuan, tapi Islam menetapkan aturan yang jelas. Kalau komunikasi harus di tempat yang terlihat oleh orang banyak, harus untuk urusan-urusan yang penting, tidak berdua-duaan di tempat yang sepi dan lain sebagainya. Kalau kita merasa interaksi yang terlalu sering itu bisa berbahaya buat kita, maka dikurangi interaksinya. Kita yang melemahkan diri kita kan. Kalau kita merasa lemah dengan itu, kurangi aja, bukan dihilangkan, dikurangi. Dibatasi interaksinya supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan berikutnya, banyak-banyak minta pertolongan Allah. Karena hati kita lemah, hati kita terbolak-balik, hati kita mudah goyah. Minta pertolongan Allah supaya apa? Dikuatkan dan dimampukan. Setiap kali ujian datang, tidak perlu meminta agar ujiannya hilang kepada Allah, tidak perlu. Tapi apa yang kita minta, ya Allah berikan saya pundak dan hati yang kokoh pada ujian ini. Kita nggak minta ujiannya dikurangi, kenapa? Ujian yang seperti itu sudah takar dari Allah sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji seseorang melalui batas hambanya. Kalau Allah uji dengan interaksi dengan lawan jenis, Allah tahu kita mampu menghandle itu. Dengan cara apa? Dibatasi interaksinya. Bahkan kalau bisa dikurangi dan lain sebagainya, dijaga interaksinya hanya untuk hal-hal yang penting-penting saja. Dan jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kalau Allah sudah melindungi kita, mau interaksi setiap hari sekalipun, insya Allah dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, luar biasa sekali. Ya, semoga kita semuanya di sini senantiasa diberikan hati yang kuat ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah. Oke Ustaz, mungkin sebagai penutup ya, karena kita ditekan oleh durasi, mungkin saya persilakan kepada Kak Rizal ya, mungkin untuk memberikan closing statement nih 2 menit kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Silakan Kak, closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Memang salah satu bentuk ujian anak muda itu adalah masalah perasaan hati. Tapi ingatlah baik-baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita punya masa depan yang harus kita perjuangkan. Dengan cara kita, kalau kita seandainya menggadaikan masa depan kita itu untuk kenikmatan yang sesaat, untuk jalin cinta yang tidak halal dan lain sebagainya, penyesalan tidak akan sekarang, tapi nanti ketika sudah dewasa akan menyesali banyak hal yang kita sia-siakan ketika kita muda dulu. Kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa dulu saya nggak begitu? Kenapa saya kok begitu dan lain sebagainya? Maka mumpung masih muda, masih kuliah, maksimalkan diri untuk menambah value hidup kita. Kita kira-kira unggulnya di mana nih? Kita mampunya di mana nih? Saya punya keunggulan apa kira-kira? Komunikasi kah, bisnis kah, masalah dunia kreatif kah, apa? Maksimalkan di situ. Supaya nanti saat waktunya tiba itu kita menjadi manusia yang berkualitas. Orang kalau udah berkualitas akan dicari, itu enggak? Sarang madu itu loh, sarang lebah itu loh, karena ada madunya, walaupun dia penyengat, dicari orang enggak? Dicari orang, kenapa? Ada kualitasnya. Tapi lalat, dia kan penyengat loh. Ada nggak yang mau nyari lalat? Nggak mau, kenapa? Biasanya lalat ada di tempat sampah, nggak ada yang mau nyari lalat itu, nggak ada. Tapi kalau madu, walaupun lebah itu penyengat, kadang-kadang sulit, kadang-kadang saya pernah lihat teman saya itu di Jambi, dia naik namanya manusia alam. Teman-teman cari di YouTube bagaimana cara panen manusia alam. Itu poin tinggi banget, tinggi luar biasa. Ngambilnya sulit, harus pakai pengaman luar biasa supaya nggak disengat. Tapi orang rela ngambil, kenapa? Ada nilainya, ada kualitasnya. Begitulah hidup kita. Kalau hidup kita bernilai, hidup kita berkualitas, percayalah banyak orang akan berjuang untuk memiliki kita. Tetapi kalau kita nggak berkualitas, poro-poro kita tengok orang, nggak ada yang mau berjuang untuk kita. Udah fokusnya apa?
hebatkan diri kita, naikkan kualitas hidup kita, insya Allah nanti yang lain-lain akan menyusul. Jaga hati kita, jaga perasaan kita hanya untuk seseorang yang halal saja nantinya. Kalau udah terlanjur pernah gimana kak? Ya udah, taubat, menyesal dan lain sebagainya. Setelah itu udah. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau sudah tahu menjalin hubungan itu berpotensi sakit hati, ditinggal nikah, di ghosting, dihianati, diselingkuhi, ngapain kita ambil resiko itu? Betul nggak? Tinggalin, fokus belajar, fokus tingkatin kemampuan diri, soft skill, hard skill. Nanti ada masanya kita bisa menyalurkan cinta dengan cara yang halal, cara yang Allah ridho, yang semoga bisa menjadi cinta kita yang pertama dan terakhir nantinya insya Allah seperti itu. Allahumma bishawab. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Rizal. Oke Kak, karena waktunya sudah habis ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizal yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, sharing-sharing tentang bagaimana sih cara kita terlebihnya untuk mempersiapkan diri. Karena siapa sih di sini yang nggak mau untuk menikah gitu kan? Semuanya pasti mau lah. Cuman waktunya berbeda-beda. Dan di saat penantian kita menuju pernikahan itu, disitulah saat kita untuk mempersiapkan diri kita, untuk meningkatkan kualitas kita supaya nanti kita bisa pantas bersanding dengan pasangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin Kak Rizal setelah ini kita akan ada sesi penyerahan bingkisan dari LDK Syahid kepada Kak Rizal, dan yang akan menyerahkan dari perwakilan LDK adalah Saudara Rizky Adi selaku Ketua Pelaksana dari Uswah Islamic Fair. Kepadanya kami persilakan. Mungkin kita bisa sesi penyerahannya di depan kan? Oke, silakan panitia, monggo. Dan dokumentasi. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Ya, bisa. Terima kasih semuanya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Kak, boleh minta satu foto lagi mungkin bareng peserta biar semuanya pada kebagian dari foto. Ya, silakan Kak, foto di depan sini mungkin. Di sini mungkin. Oke, minta tolong diaba-aba dong panitia. Oke, kita sambil tagline dong. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Oke. Sense the love, make it powerful, Allahu Akbar. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Uswah Islamic Fair 2022. Sense the love, make it powerful, Allahu Akbar. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizal yang telah berkenan menjadi pemateri kita pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan di sesi kedua talk show kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Oke teman-teman, gak kerasa ya, dari tadi siang kita sudah berbicara banyak, kita sudah banyak berbincang dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Yang pertama tadi ada Kak Shirley, kemudian yang sekarang ada Kak Rizal.
Saya inginnya momen yang indah ini tak pernah berakhir. Tapi waktu itu kejam, waktu itu terus berjalan, dan yang namanya ada pertemuan pasti nanti akan ada perpisahan. Oleh karena itu saya di sini selaku moderator yang menjadi moderator di acara talk show ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun ucapan saya. Demikian. Baik, dan sebelum saya tutup, saya ada satu pantun nih. Ya suka-suka saya kan moderator. Oke. Ya enggak tahu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, bolehlah saya jadi moderator lagi. Buat kalian buat Selasih, cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa moderator kita. Ini kayaknya calon-calon diundang terus nih moderatornya nih. Aduh. Oke, Kita calon diundang terus kan? Hah? Kita calon Wah, diundang kita nggak tahu dan kita calon-calon diundang kali ya. Oke Kak, Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Karena Tadi kita juga gimana? mengejar waktu. Mengejar waktu betul banget karena udah sore juga ya teman-teman ya. Nah, kini Gimana Kak? salah satu acara yang juga ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semua nih. Apa tuh? Karena kita di sore hari ini ada pengumuman pemenang lomba. Pengumuman pemenang lomba. Weh, siapa aja nih ya kan? Jadi ternyata di Uswai Sabuk hari ini juga ada lombanya. Wah, apa aja tuh Kak? Boleh sebutin nggak? Spill dikit. Ada lomba MHQ, MHQ. ada lomba dai-daiya, Iya. dan juga ada lomba poster. Poster, wah luar biasa. Nah, Waduh, langsung aja lah Kak. Langsung nih, Langsung saat ini kita bakalan umumin pemenang-pemenang Jadi siapa aja ya kan? Kita Oke, mulai dari lomba MHQ terlebih dahulu. Kita dari mana nih? Juara 3 dulu kali ya? Ya, juara tiga dulu. Juara 3 lomba MHQ WF 2022. Kepada silakan bisa maju ke depan. Ayo semangat dong, semangat. Oke, berikutnya juara 2. Juara 2 atas nama Nada Karisma Maulida. Kepada Kak Anda dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, inilah tunggu juara 1 MHQ. Coba dia. Aduh Lutfi, mana orangnya? Kurang jelas, jelas. Juara 1 MHQ Afif Lutfi. Wah, nggak ada. Mana? Oh nggak ada. Perwakilannya nggak ada. Ya maju aja nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk Kak Zidan ya. Kak Zidan. Oke, kalau begitu mungkin langsung aja ya. Untuk penyerahan tulisan oleh Kak Zidan, kepada Kak Zidan dipersilakan. Aduh, sudah nih. Lanjut kita. Belum, sabar. Masih penyerahan.
Ya dipersilakan kepada Bang Sidang. Aduh, juara satunya nggak ada saya. Mungkin perwakilan dari temannya. Mungkin ada temannya saya Kak Afif ya, boleh maju ke depan. Silakan Kak Zinda. Oke. Agak jarak. Tepuk tangan dulu teman-teman. Inilah dia, ya kan? Tepuk tangan. Oke, kepada para pemenang disilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oh iya, buat teman-teman mungkin jangan bubar terlebih dahulu karena kita masih ada satu kejutan lagi di akhir nanti ya. Benar. Oke teman-teman bisa stay di tempat dulu. Oke, karena ini waduh. Ya, kita lanjut ke lomba kedua yaitu lomba dai dai. Wah, masya Allah. Siapa kak? Operator seperti biasa, musik tegak. Juara 3 lomba dai dai IF 2022. Wildan Miftahudi. Kepada Wildan dipersilakan maju ke depan. Luar biasa. Oke, juara kedua lomba dai daya atas nama Muhammad Firzatullah. Mana saudara? Muhammad Firzatullah. Silakan untuk maju ke depan. Oh ini dia. Masya Allah. Oke, berikutnya juara 1 lomba dai daya Nurul Tazkiyah. Kepada Kak Nurul Tazkiyah dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, kepada Kak Fahis. Siapa? Kak Fahis, Kak moderator. Dipersilakan. Ya, tepuk tangan buat Mas Wildan. Mana pendukungnya? Luar biasa. Oke. PG ya.
tangan untuk para pemenang kita. Oke kak, yang terakhir lomba poster. Lomba poster. Kita mulai dari juara 3. Siapakah dia? Fatia Naila Bunga dari FU. Mana suaranya? Oh ya, ada Fatia. Tahan. Wah, musiknya berhenti. Berhenti. Waduh. Oke, kita lanjut ke juara 2 poster. Siapakah dia? Oke, untuk juara 2 lomba poster atas nama Faiz Ismail dari Piniko. Kepada Kak Faiz Ismail dipersilakan untuk maju ke depan. Aki-aki. Bukan aki-aki, aki-aki. Ya, juara pertama lomba poster UIF 2022 Muhammad Rizky Chandra dari FU. Mana suaranya teman-temannya? Tepuk tangan. Ya, untuk pemberiannya kepada Bang Charles, dipersilakan maju. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan buat Kak Fatia. Ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Faiz. Pais. Pais. Makan ini. Nah, kasih. Kau usah makan. Luar biasa. Tepuk tangan kepada Kak Fatia. Posisi. Oke, selamat kepada para pemenang. Selamat buat para pemenang lomba Dahlia MHP dan poster. Biasa. Kita nggak menang lomba. Kita nggak menang-menang ya. Mungkin suatu saat nanti ya. Suatu saat nanti ya, amin. Maybe not today, maybe not tomorrow, but one day. Iya, iya. Iya, iya. Oke kak, gimana kak? Oke, tadi ini udah dari siang kita itu udah ada talk show bersama Kak Serli. Betul. Barusan juga ada talk show bersama Ustaz Rizal. Ustaz Rizal. Dan juga barusan juga ada pengumuman pemenang nih. Lomba. Nah, Iya. tapi ternyata pengumuman lomba tadi itu adalah perjumpaan terakhir kita pada acara kali ini. Betul banget. Yang namanya permulaan pasti yang ada Penutupan. penutupan. Berikutnya kita akan tutup dengan doa Yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Solahuddin. Pada Kak Muhammad Solahuddin dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarok an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ba'sa rabbin nasi anta syafi la shifaa illa shifauka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita sudah tutup dengan doa ya. Ya. Mungkin teman-teman sampai sinilah Ya, kita sore. Lalu kan, mungkin kita bonus dulu kali ya, teman-teman yang di belakang, biar awal rapi, akhir juga harus rapi ya kan. Mungkin teman-teman yang akhir boleh sedikit maju ke depan, diisi lagi, Dikit aja. ini nggak bisa isi yang kosong, gitu. Yang itu kan juga, Ya, biar kita awalnya rapi, berakhir dengan ya rapi, benar. Ya silakan. Ayo maju kakak-kakak, bang-abang. Oke, mungkin ya sampai Ya. sini pertemuan kita Kali ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir Ya. yang menyempatkan diri dari siang ya, Ya. dari siang sampai sore. Masya Allah ini. UIF ini, Ya, semoga pulang dari sini dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke. Saya jadi Kang Hanafi. Saya
berpartisipasi pada acara Uswah Islamic Fair 2022. Dan inilah penampilan terakhir dari kami. Let's enjoy the show and have good time. Our crew stand by. Audio stand by. Lighting stand by. Oh iya, nggak bisa isi. Nyala kok, nyala. Nama gue ada. Nama gue ada. Gue merupakan mahasiswa.
Selain menjadi mahasiswa aktif di perkuliahan, tentu gue pun aktif di beberapa gue merupakan mahasiswa di salah satu universitas Islam termahal. Selain menjadi mahasiswa aktif di perkuliahan, tentu gue aktif di beberapa organisasi yang di kampus gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi bab kakak. Oke. Di kampus ini gue bayangkan hal-hal positif yang menunggu gue selalu bertumbuh. Ya, masuk salah satunya yang ini. Menurut teman-teman mahasiswa, kira-kira itu apa ya? Ayo, wajib atau sunnah? Kalau itu wajib, kenapa banyak orang yang menginginkan? Jadi, bagaimana apa yang akan disampaikan dalam materi kali ini? Ada apa? Ada? Iya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa. Iya.
Dia teman-teman gue dari masing-masing dulu. Ternyata di dalam pertemuan ini gue merasa benci sama dia. Dan inilah sedikit kisah gue. Sejak saat itu semuanya jadi berubah dan yang diharapkan hanya sebuah ketenangan. Wah, gue ikut-ikutan aja kali ya.
Ya, memang cinta merupakan sebuah fitrah. Jadi, wajar aja jika manusia terpesona pada indahnya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, seringkali kita terlena antara cinta dan nafsu semata yang terendam di dalam kata. Ya, kan cuma sebenarnya aja. Musuh agama kita memang salah satu cara untuk menggoda manusia dari berbagai kebutuhan. Mereka memberikan untuk beribadah dan juga menjalankan semua yang dilarang. Hingga pada akhirnya kita pun lupa kan tujuan utama penciptaan manusia ini sebagai sang khalifah. Rasanya aku melihatmu di setiap langkahku, tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, lepas rangkulanmu dan berhenti kita sebagai generasi muda harus mampu mengelola Doriza yang telah diprogramkan oleh pencipta kita dengan cara yang tepat. Dan waktu tak memberi kesempatannya, dan arahkan potensi kepada diri kita untuk meningkatkan kapasitas diri hingga memberikan kontribusi yang terbaik bagi umat. Kami segenap perwakilan panitia Musyawarah Islami FEM tahun 2022 mengucapkan Jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman yang telah berkontribusi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, Bentar dulu teman-teman. Bentar ya, sebelum kita tutup acara Musyawarah Islami FEM tahun 2022 ini secara resmi dengan sekolah. Mungkin untuk yang terakhir kalinya kita sama-sama tagline dulu kali ya untuk tes semangat teman-teman ini. Masih ada nggak sih kira-kira? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Oke, jadi sebelum kita tagline juga, mungkin dimohon untuk teman-teman para kakak-kakak panitia yang sangat keren-keren dan sangat muda berkontribusi, silakan maju semua. Nanti jadi kita langsung dokumentasi juga ya dari teman-teman peserta. Kayak mungkin buat kakak-kakak panitia boleh langsung memposisikan bagian duduknya, dan kepada para peserta dimohon untuk maju ya. Habis ini kita bisa sama-sama foto bareng. Oke. Ayo buruan. Asistennya artis, Jara. Asistennya artis. Oke, jadi ini langsung posisiin aja ya. Jadi nanti di tag-nya dari sana. Jadi mungkin teman-teman panitia bisa masuk sana ya. Iya gitu. Iya, di tag-nya dari depan. Lah kan bener balik ke rumah. Ini izin naik ya. Oke. Jadi kakak-kakak panitia langsung aja posisikan dirinya biar nanti ke tag semua. Mungkin yang awal juga bisa di ini ya, di samping hijab biar kelihatan, mungkin nanti pas di tag fotonya biar
kan ini kan gak bakal terulang lagi ya. Sesuai Islamic Fair tahun depan, mudah-mudahan bisa lebih. Oke. Jadi untuk tagline-nya insya Allah kita akan 3 kali teman-teman. Untuk tagline yang pertama, kalau misalnya Anda bilang Uswah Islamic Fair, kalian bilang sukses. Terus kedua Anda bilang Uswah Islamic Fair, sukses lagi. Baru yang ketiga, Uswah Islamic Fair, sukses, make it powerful. Oke, jadi buat yang ketiga, kalau Anda bilang Uswah Islamic Fair 2022, oke, deh. Itu mungkin buat kakak-kakak para juri yang di belakang boleh langsung maju ya. Yang di belakang juga. Oke, gimana buat kakak operator? Boleh ikutan aja. Ya. Langsung ya. Ini mau langsung aja atau mau cek sound dulu? Cek sound dulu ya. Oke, ini kita geladi dulu. Oh, kita sudah kedatangan narasumber kita. Oke, cek sound dulu ya. Kita geladi dulu. Uswah Islamic Fair. Uswah Islamic Fair. Uswah Islamic Fair 2022. Lagi teman-teman. Oke, gimana para kakak-kakak dokumentasi udah siap? Oke, udah siap ya? Uswah Islamic Fair, Uswah Islamic Fair, Uswah Islamic Fair 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Kasih Cek. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada acara kali ini. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat sampai jumpa. Iya lagu apa yang Oh iya, buat teman-teman yang mempunyai sampah harap diambil ya, sampahnya jangan ditinggalkan. Atau teman-teman yang menemukan sampah di depannya boleh langsung diambil juga. Jangan lupa kalau mau nulis pesan-pesan ada di samping kamar kecil wanita ya kan. Apa? Ya udah keren. 3 bulan kebayar kak, kebayar. Maghrib. Panitia hebat. I hear the flowers kind of crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when the breeze comes so cold. Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we flowers kind of crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when the heat comes so cold inside. Jadi Orang stres di balik brand closing. gue gak tau cara ini. Satu, dua, di. Habis itu bos tembak sih, tembak. Tahu nggak tadi kenapa? Apa? Mana suaranya? Apa? Anjir sama begini. Panik ya? Lagi panik ya itu? Kasih ya di harusnya bisa. Cek panitia yang awal maju bentar.